Latihan soal asesmen sumatif akhir semester Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 semester 1 tahun pelajaran tahun 2025 sampai tahun 2026. 1. Faktor pendorong terbentuknya Daulah Abbasiyah adalah kaum Mawali, non-Arab, yang merasa didiskriminasi secara etnis. 2. Pusat propaganda dan kekuatan revolusioner Daulah Abbasiyah adalah Khurasan, wilayah Persia Timur. 3. Khalifah yang memiliki peran sentral dalam mendirikan Baitul Hikmah ialah Al-Mamun. 4. Faktor internal penyebab Daulah Abbasiyah memasuki periode kemunduran adalah munculnya dinasti-dinasti kecil independen, misalnya, Buwayhi, Seljuk, Fatimiyah. 5. Lembaga pusat kegiatan intelektual seperti perpustakaan, observatorium, dan penerjemahan adalah Baitul Hikmah. 6. Departemen yang berfungsi sebagai pengawas tertinggi administrasi pemerintahan adalah Diwan An-Nazar fil Mazalim, kantor pengaduan, inspektorat. 7. Dampak negatif pasukan non-Arab terhadap stabilitas pemerintahan adalah militer non-Arab mulai mencampuri urusan politik, bahkan mengontrol khalifah. 8. Sumber utama kekayaan Daulah Abbasiyah adalah pengendalian jalur perdagangan internasional serta hasil pertanian yang melimpah. 9. Ciri khas arsitektur kota Baghdad adalah desainnya yang berbentuk lingkaran, bundar, dengan istana dan masjid agung di pusatnya. 10. Seni menulis indah huruf Arab dikenal sebagai seni kaligrafi, khat. 11. Tokoh dokter muslim yang membedakan gejala penyakit cacar air dan campak adalah Ar-Razi, Razes. 12. Tokoh ilmuwan yang menulis Al-Qanun fi at-Tibb, The Canon of Medicine, adalah Ibnu Sina, Avicenna. 13. Tokoh muslim yang dijuluki filosof Arab pertama, karena usahanya menyelaraskan ide-ide Aristoteles dan Plato dengan ajaran Islam adalah Al-Kindi. 14. Seorang filsuf muslim yang dijuluki guru kedua, adalah Al-Farabi. 15. Tokoh ilmuwan yang terkenal karena pendirian Observatorium Baghdad adalah Al-Batani. 16. Seorang matematikawan muslim yang berperan meletakkan dasar aljabar adalah Al-Khawarizmi. 17. Ulama yang menyusun kitab Sahih Muslim adalah Imam Muslim. 18. Salah satu ulama hadits yang terkenal dengan metode seleksi hadits yang sangat ketat adalah Imam Al-Bukhari. Kriteria ketat yang ia terapkan, termasuk syarat keharusan adanya bukti pertemuan, lika, antara perawi dengan sumber hadisnya, diterapkan dengan tujuan meminimalisir kemungkinan tadlis, penyembunyian cacat, dan memastikan otentisitas sanad. 19. Kitab Sunan yang menjadi salah satu rujukan utama dalam bidang hukum adalah Imam Abu Daud. 20. Imam Abu Hanifah, dikenal karena ijtihadnya yang banyak menggunakan prinsip rasionalitas dan penalaran hukum. Dua metode ijtihad yang sering digunakan dalam mazhab ini adalah istihsan dan qiyas. 21. Mazhab yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas di Madinah adalah mazhab Maliki. 22. Tokoh ulama fikih yang dikenal sebagai perumus dan penulis sistematis pertama ilmu ushul fikih melalui karyanya, Ar-Risalah, adalah Imam Syafi'i. 23. Ulama penulis kitab tafsir Jami' al-Bayan, An-Ta'wil Ayyi Al-Quran adalah Imam At-Tabari. 24. Metode tafsir yang mengedepankan analisis kebahasaan disebut tafsir lugawi, linguistik. 25. Imam At-Tabari dikenal memiliki peran signifikan dalam perkembangan ilmu tafsir karena beliau tidak hanya mengumpulkan riwayat, tetapi juga menyajikan berbagai pendapat, qiraat, dan penyeleksian, tarjih, mana yang paling kuat. 26. Peristiwa yang menandai berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah dan secara resmi mengukuhkan berdirinya Daulah Abbasiyah adalah pertempuran Zab yang terjadi pada tahun 750 M, di mana Khalifah terakhir Umayyah, Marwan II, berhasil dikalahkan. Pernyataan tersebut adalah benar. 27. Puncak kejayaan intelektual Daulah Abbasiyah ditandai dengan pendirian Baitul Hikmah di Baghdad, yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan perpustakaan terbesar. Pernyataan tersebut adalah benar. 28. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, seorang ilmuwan pada masa Abbasiyah, dianggap sebagai penemu ilmu aljabar dan merupakan tokoh yang memperkenalkan angka 0 serta sistem desimal dari India ke dunia barat. Pernyataan tersebut adalah benar. 29. Ibnu Haytham Al-Hazen, melalui karyanya Kitab Al-Manazir, buku optik,
merupakan ilmuwan pertama yang membuktikan bahwa penglihatan terjadi karena cahaya masuk ke mata, dan bukan karena mata mengeluarkan sinar. Pernyataan tersebut adalah benar. 30. Imam Al-Bukhari salah satu ulama terbesar pada masa Abbasiyah berperan fundamental dalam kemajuan peradaban Islam karena ia berhasil menyusun kitab Sahih Al-Bukhari yang diakui sebagai rujukan paling otentik dan merupakan tonggak bagi pembakuan ilmu hadits. Pernyataan tersebut adalah benar. 31. Abu al-Abbas As-Safah, Khalifah Abbasiyah pertama. 32. Tahun 750 M, Pertempuran Zab. 33. Khurasan, wilayah basis gerakan revolusioner. 34. Kedokteran dan filsafat, Ibnu Sina. 35. Pusat penerjemahan dan perpustakaan, Baitul Hikmah. 36. Tokoh ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah yang dikenal sebagai Bapak Kimia, Al-Kimia, karena penemuannya terhadap berbagai zat kimia seperti asam klorida dan asam sulfat, serta menekankan metode eksperimental dalam laboratorium adalah Jabir bin Hayyan. 37. Ulama dan sejarawan besar yang hidup pada masa Abbasiyah dan memiliki kontribusi ganda dengan menulis kitab tafsir monumental berjudul Jami' al-Bayan dan kitab sejarah berjudul Tarikh al-Umam wa al-Muluk, Sejarah Para Raja dan Umat-Umat, adalah Imam At-Tabari. 38. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, menyusun sebuah kitab yang berisi kompilasi hadits dan fatwa-fatwa sahabat, serta praktik hukum di Madinah, yang kemudian menjadi rujukan utama mazhabnya. Nama kitab monumental tersebut adalah Al-Muwatta. 39. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, dikenal sangat ketat dalam berpegang teguh pada sumber hukum. Ia membatasi penggunaan rayu, akal, rasio, dan menekankan pentingnya sumber hukum utama yang menjadi inti mazhabnya, yaitu hadits atau sunnah. 40. Karya monumental di bidang hadits yang diselesaikan oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pada masa Daulah Abbasiyah dan diakui sebagai kitab hadits yang paling otentik dan utama setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. 41. Metodologi Imam Abu Hanifah. Pendekatan rasionalitas metodenya kias, analogi, dan istihsan. Metodologi Imam Syafi'i. Pendekatan seimbang metode mengutamakan sunnah. 42. Kontribusi Imam Bukhari, menyusun Sahih Al-Bukhari dengan kriteria yang sangat ketat. Dampak terhadap peradaban, menjamin otentisitas, keaslian, kebenaran syariat Islam. 43. Peran utama Baitul Hikmah, pusat penerjemahan, pusat penelitian dan perpustakaan. 44. Dua faktor utama pendorong perkembangan ilmu pengetahuan, a. Dukungan khalifah, faktor internal. Harun ar-Rasyid dan Al-Mamun, mendukung gerakan penerjemahan. B. Keterbukaan, faktor eksternal, sangat terbuka terhadap mawali, non-Arab, yang berintelektual tinggi. 45. Tiga faktor utama pemicu revolusi Abbasiyah. A. Diskriminasi kaum mawali. B. Ketidakpuasan kelompok Syiah dan Khawarij. C. Gaya hidup mewah dan kecintaan dinasti Umayyah pada duniawi. Tokoh kunci pemimpin gerakan militer di Khurasan, Abu Muslim al-Khurasani. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini di kolom komentar. 1. Jelaskan perbedaan mendasar antara metodologi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam. 2. Jelaskan kontribusi Imam Al-Bukhari terhadap kemajuan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah dan sesudahnya. 3. Jelaskan peran utama dari Baitul Hikmah dalam mendukung masa keemasan ilmu pengetahuan Islam. 4. Tulislah 2 faktor utama yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban secara pesat pada masa Daulah Abbasiyah. 5. Jelaskanlah 3 faktor utama yang menyebabkan revolusi menggulingkan Daulah Umayyah dan mendirikan Daulah Abbasiyah.